Rakyat sejak dulu tinggal di sini kalian usir seperti ini. Lihat anak ini kalian mau bawa kemana? Hidup seperti apa mereka nanti ini? Saya nggak tahu hati kalian. Termasuk para tokoh-tokoh, pensiunan jenderal, kiai-kiai yang membela penggusur rakyat ini. Lihatlah mereka. Nggak tahu saya kalian tuh masih punya hati nurani apa tidak. Lihat aja pagar mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Ini rakyat kalian gusur seperti ini. Banjir Pak tiap hari nih. Rakyat sejak dulu tinggal di sini kalian usir seperti ini. Lihat anak ini kalian mau bawa kemana? Hidup seperti apa mereka nanti ini? Saya nggak tahu hati kalian. Termasuk para tokoh-tokoh, pensiunan jenderal, kiai-kiai yang membela penggusur rakyat ini. Lihatlah mereka. Nggak tahu saya kalian tuh masih punya hati nurani apa tidak. Lihat aja pagar mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Ini rakyat kalian gusur seperti ini. Banjir Pak tiap hari nih, banjir. Lihat gedung-gedung tinggi itu kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Jadi mereka memang membuat pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup. Sehingga rakyat kebanjiran tiap hari. Ini kita punya pemerintah yang biadab kepada rakyatnya. Kok sadis seperti ini? Saya berharap Pak Prabowo menyaksikan ini dan betul-betul memerintahkan agar rakyatnya diselamatkan. Saya nggak pernah bohong. Saya pun masuk Facebooknya kayak gitu ya. Lihat. Yang tadi di bawah kolong tempat tidurnya itu Sudah air semua. air. Banjir, Pak, masih ada airnya. Ya, masih menggenang sebagian. Jadi, beginilah kondisi rakyat Indonesia. Pindah kemana sejak dari kecil dari sini? Ya Allah. Ya Bu ya, sabar Bu ya, insya Allah. Ini anak-anak yang balik SD nih Pak nih Pak. Pada pulang Sangat kesian kalau sekolah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. 2 hari terakhir 16 Desember 2024 itu banyak sekali konten kreator yang datang ke empang saya di Kronjo untuk bikin framing dan mengambil rekaman di empang tersebut. Yang 2 framing dilakukan bahwa Said Didu ini berjuang untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan masyarakat terhadap PSN PIK 2. Dan Said Didu hanya ingin agar tanahnya dihargai mahal. Nah, ini saya ketawa membacanya. Pertama, satu, bahwa
tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Dan saya katakan saya tidak punya niat menjual sama sekali. Tapi isu ini sebenarnya saya sudah dapat sekitar sebulan lalu. Salah satu teman saya yang ketemu salah satu pimpinan tertinggi PIK 2, dan teman saya itu diberitahu bahwa Said Didu itu teriak hanya karena ingin tanahnya dibeli mahal oleh PIK 2. Dan yang kedua, di WA group mereka itu ada anggotanya yang menyampaikan ke saya bahwa memang itu di-framing oleh mereka bahwa jangan dengarkan Said Didu karena hanya ingin mendapatkan harga tanahnya mahal. Padahal saya tidak pernah ketemu mereka. Dan itulah kira-kira yang dilakukan sehingga mengirim influencer dan konten kreator ke empang saya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa tanah ini tidak pernah saya mau jual. Perjuangan saya adalah tanah ini saya beli 30 tahun lalu. Dan saya bertambak di sana sampai sekarang. Dan saya menikmati betul bertambak di sana. Yang menariknya lagi, lucunya, pimpinan PIK 2 itu lebih tahu luas tanah saya daripada saya. Jadi saya menduga bahwa PIK 2 ini dengan kerjasama dengan kepala desa sudah mengetahui semua siapa pemilik tanah. Saya sampai dia menyatakan tanah Said itu sekian luasnya. Loh, saya sendiri nggak tahu luasnya seperti itu. Nah, yang menarik lagi bahwa seakan-akan saya berjuang untuk kepentingan pribadi saya. Saya, Muhammad Said Didu, putra perintis kemerdekaan, menyatakan bahwa yang saya perjuangkan adalah menghentikan kezaliman, ketidakadilan, penggusuran rakyat yang Anda lakukan secara sewenang-wenang. Anda bisa bayangkan harga tanah yang Anda tawar itu Rp50.000 per meter, setelah jadi Anda mau jual dengan Rp30 juta per meter. Anda bayangkan Anda menggusur rakyat yang hidup di situ sejak nenek moyangnya dan Anda dengan harga sangat mahal. Sekali lagi, saya Muhammad Said Didu tidak akan pernah kendor menghadapi melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap kezaliman yang Anda rencanakan lakukan terhadap rakyat Banten. Karena ini adalah masalah prinsip kehidupan mereka ke depan. Anda bisa bayangkan dengan Rp50.000 per meter itu hanya setara dengan hasil panen mereka 1-2 tahun. Betapa biadabnya Anda dan memberikan framing bahwa Said Didu berjuang untuk pribadinya. Ingat, Muhammad Said Didu tidak ada kepentingan pribadi dalam perjuangan ini. Saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada konten kreator, kapan saya undang Anda panen bandeng di empang saya? Kita happy-happy daripada Anda mendapat membuat framing yang membuat dosa Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Kronjo. Ini masih terpampang plang proyek PIK 2 PT Kuku Mandiri Lestari. PT Kuku Mandiri Lestari ini adalah anak perusahaan Agung Sedayu. Dan coba lihat, rakyat masih menggarap tanah dengan sangat subur, dan ini mereka juga menghargai dengan Rp50.000. Coba bayangkan, Anda bayangkan ini sudah mulai ditimbun sebelah sini, tanah sawah sudah diuruk, akhirnya tidak bisa lagi ditanami. Nah, Anda bisa bayangkan betapa tanah pertanian subur dihargai dengan Rp50.000 per meter. Coba bayangkan seandainya Presiden Prabowo menyelamatkan sawah-sawah ini yang saya pikir bisa mencapai ratusan ribu hektar. Daripada dia mencetak sawah baru yang di Papua sana setelah sawahnya dicetak dengan harga yang sama sangat mahal. Nah, kalau mau memperbaiki, saya pikir ini tinggal perbaiki irigasinya, maka tanah ini menjadi sangat subur, dan saya pikir kita punya lumbung pangan yang jaraknya hanya puluhan kilometer dari Jakarta daripada membangun di Papua. Jadi saya pikir
saya berharap Pak Presiden Prabowo menyelamatkan daerah ini sebagai lumbung pangan daripada digusur oleh Pantai Indah Kapuk 2. Nah, ini masih ada Tapi kayaknya sekarang ini nggak ada kegiatan lagi nih, Bang. Mudah-mudahan. Apakah kita aktif bicara, mereka menghentikan atau bagaimana nih, Bang? Kira-kira, Bang? Tapi menurut saya tanah-tanah seperti ini harusnya dikembalikan fungsinya kembali sebagai sawah oleh yang sudah menguruk ini. Direhabilitasi lagi. Direhabilitasi kembali sebagai menjadi sawah sehingga menghasilkan padi kembali. Ini nanti kita di sepanjang jalan kita lihat sepanjang jalan mulai ini wilayah, ini sebelah sana Tanara, ini Kronjo, ini Mekarjaya, ini masih Kronjo, sebelah itu Mekarjaya, setelah itu Tanara, dan ini sepanjang jalan kira-kira sampai Pik 2, Kosambi di sini sekitar 70 km. Bayangkan pinggir sungai, sawah di sepanjang 50.000 rupiah dihargai. Harga normal 200, 300, 900 ribu. Ke pinggir jalan 700.000 biasanya. 700 ribu. Ya, 500, 700.000. Oke. Nah, lihatlah, masih sangat subur. Ya itu masih ada orang kerja pakai traktor, ya kan? Artinya ini masih produktif sekali, Bang, ya. Ya. Oke. Oke. Sip. Hari ini saya khususkan jalan menelusuri jalan yang diakui seakan-akan menjadi pik PSN pik 2, mulai tadi dari Kecamatan Kecamatan Mekarjaya, Kronjo, sekarang ini masuk Kecamatan Kemiri. Sepanjang jalan ini sekitar 70 km, ini adalah sawah-sawah yang sangat subur, yang memang sudah diplot sebagai seakan-akan bagian dari pik 2. Nah, ini betapa sedihnya bahwa sawah-sawah yang subur seperti ini juga dimasukkan sebagai proyek PIK 2 yang dibungkus PSN dan ditawar dengan 50.000 rupiah per meter. Anda bisa bayangkan seluruh Indonesia, coba di pinggir jalan yang dibangun negara selebar ini, di dekat Jakarta, ada orang tega ingin mengusur rakyat dengan hanya 50.000 rupiah, dan itu dilakukan aparat semua diam seakan-akan itu sah, dan pengembang PIK 2 seakan-akan punya hak menggusur siapapun yang ada di tempat ini dan menjadikan sebagai wilayah eksklusif. Nah, sekarang pembebasan lahan itu hanya menghargai 500 juta rupiah, 50.000 per meter. Nah, coba bisa bayangkan, padahal itu langsung berubah fungsi menjadi perumahan dan kita kehilangan sawah. Padahal kalau ini dibiarkan, sawah-sawah sepanjang jalan ini dibiarkan, diperbaiki, maka perkiraan saya perbaikan irigasi itu hanya irigasi diperbaiki dan mungkin 3-5 juta per hektar memperbaiki irigasinya. Kenapa? Ini memang wilayah pertanian dan hampir semua sungai-sungai itu mengarah ke arah sini. Jadi tinggal dibendung Sungai Sicadane, Sungai Kronjo, berbagai sungai, puluhan sungai sepanjang jalan ini. Maka kita akan memiliki lahan pertanian yang produktif. Jadi saya pikir daripada ini jadikan PSN, saya berharap Presiden Prabowo mensejahterakan rakyat di sini dengan memperbaiki irigasi. Pada saat memperbaiki irigasi, maka tambak-tambak di pinggir sana juga akan menjadi bagus, dan kita punya sekaligus 3 sumber pendapatan rakyat. 1 adalah pertanian, 2 adalah tambak, 3 adalah nelayan di laut tetap tenang untuk mencari ikan. Lihat sawah-sawahnya sangat-sangat subur. Bagi orang seluruh Indonesia, saya hanya ingin menanyakan hati nurani Anda. Adakah orang yang masih punya moral dan etika ingin membebaskan tanah sesubur ini dan merubahnya dengan harga hanya 50.000 rupiah per meter? Nah, saya ingin bayangkan hasil daripada per hektar. Kalau ini menjadi sawah yang produktif dan menghasilkan saja 6-7 ton per hektar sekali panen, artinya
5 kali panen setahun, maka dapat 30 juta ton, 30 ton selama 2 tahun. 30 ton padi selama 2 tahun. Artinya 30 ton itu kali saja 6 juta per ton, maka 3 kali 6 180 juta rupiah hasil 1 hektar selama 2 tahun. Artinya bisa menghasilkan 90 sampai 100 juta per hektar per tahun apabila bisa diubah menjadi tanah-tanah produktif, tanah pertanian yang sangat yang produktif, maksudnya irigasinya bagus, dipupuk dengan bagus. Maka coba bayangkan kalau dijual kepada pengembang hanya 500 juta rupiah, maka hanya 5 tahun sebenarnya hasilnya sudah 500 juta rupiah. Bagi pihak-pihak yang ingin menyatakan bahwa mengubah lokasi ini menjadi wilayah PIK 2, menjadi wilayah perumahan dan lain-lain, menyatakan akan menampung tenaga kerja, saya tanya kalian, kalau ini dirubah menjadi pertanian yang modern dan menghasilkan 80 sampai 100 juta rupiah per tahun, artinya apakah itu lebih menguntungkan dibanding kalian mengubah semua rakyat ini menjadi satpam, menjadi cleaning service, menjadi pemungut sampah di di wilayah nanti yang dibangun. Saya pikir itu pemikiran yang sangat picik, menghilangkan pendapatan rakyat sekitar 80 sampai 100 juta per tahun menjadi hanya, anggaplah gaji satpam berapa sih? 5 juta paling tinggi, oke? 5 juta. Nah, 5 juta artinya hanya menghasilkan satu orang adalah dengan harkat dan martabat turun sekali, maka hanya menghasilkan 60 juta rupiah per tahun. Sementara kalau padi menghasilkan 80 sampai 100 juta rupiah per tahun. Jadi mari bicara dengan rasional bagi pemikir-pemikir bahwa ingin mengubah wilayah ini, subur ini, dengan membebaskan tanah rakyat hanya Rp50.000 per meter dan mengubah ini seakan-akan membuka lapangan kerja, padahal sebenarnya adalah mematikan kehidupan rakyat secara jangka panjang. Terima kasih. Warga Tanara. Siapa ya Pak mendukung batalnya PSN PIK 2? Yuk boleh. Ayo. Di mana? Di semuanya kita sebar Pak. Bapak berani nggak? Nah, kita pemasangan posko pengaduan di lokasi selanjutnya. Saya mau berani. Insya Allah akan didukung masyarakat terkait penolakan PSN PIK 2. Kita mengadakan posko pengaduan kezaliman proyek PSN PIK 2. Pemasangan posko pengaduan terkait dampak PSN PIK 2. Paku ya? Paku. Lokasi Kecamatan Tanara. Ini aja nih di Pemasangan posko pengaduan kezaliman proyek PSN PIK 2 di daerah Kecamatan Tanara bersama teman-teman pergerakan melawan menolak PSN PIK 2. Pasangan spanduk di lokasi kedua, yaitu di dekat Masjid Agung Tanara. Bang Anton, kata-kata hari ini Bang. kita dari masyarakat yang tertindas menolak untuk kedatangan PIK di Banten bahkan di sekitar. Harus dibatalkan ya Bang? Batalkan. Tolak PSN PIK 2. Merdeka.